Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, kenapa saya harus belajar clinical hypnosis? Kenapa saya harus belajar hipnoterapi? Saya akan jawab dari sudut pandang sendiri secara subjektif ya. Jadi begini, kalau Anda adalah seorang psikoterapis, konselor, ataupun psikolog klinis, pernah nggak Anda mendapatkan klien yang inginnya mendapatkan perubahan signifikan ketika mereka pulang? Seminggu nggak bisa tidur nih. Datang ke Anda harapannya bisa tidur. Tapi waktu mereka berharap seperti itu, Anda bingung juga. Gimana ya saya memberikan treatment, apa yang harus saya lakukan sehingga orang ini bisa lebih nyenyak tidurnya atau bisa tidur dengan baik. Saya berikan treatment apa nih ya? Masa saya berikan hanya konseling saja? Saya berikan teknik-teknik kognitif gitu. Kayaknya nggak work, kayaknya nggak bekerja nih. Atau saya refer aja ke dokter, ke psikiater. Kalau kliennya nggak mau gimana? Nah, inilah pentingnya kita mempelajari tentang clinical hypnosis atau hipnoterapi. Karena di situ Anda punya banyak tools untuk membuat klien mendapatkan tujuannya. Jadi, misalkan orang-orang yang nggak bisa tidur, ini terlalu cemasnya terlalu berlebihan, atau memang ada kebiasaan sehingga membentuk suatu kondisi tertentu yang dia sulit untuk tidur. Nah, ternyata klien itu bisa dilakukan relaksasi secara bertahap, dan dia bisa terbantu untuk tidur lebih nyenyak. Saya pun sering mendapatkan klien-klien seperti itu, dan saya bantu untuk melakukan relaksasi biasanya. Klien-klien misalkan yang mengalami krisis, mengalami pukulan hebat ketika dia datang ke Anda dengan nangis-nangis, sedih, minta ampun, dan seterusnya. Ya, ketika mereka datang kepada Anda, harapannya adalah waktu itu sakit hati mereka itu bisa lebih ringan. Dan Anda mencoba untuk melakukan konseling, mendengarkan ceritanya, menggali permasalahannya, memberikan saran-saran solusi. Nah, ketika pulang dari Anda, dia tidak merasakan lebih baik. Lalu dia berpikir, kok tadi aku hanya ditanya-tanya saja ya, cerita ngalor ngidul aja ya. Setelah itu, saya diberikan saran, tapi saya nggak tahu harus ngejalaninnya seperti apa. Pernah nggak Anda mengalami seperti itu? Dengan clinical hypnosis, Anda bisa membantu mereka untuk meredakan perasaan-perasaan yang sedang intens di dalam diri mereka. Dengan cara Anda bisa membuat mereka melakukan katarsis. Tidak hanya cerita-cerita saja, tapi Anda punya teknik tertentu yang bisa membuat mereka mengeluarkan apa yang ada di dalam diri mereka. Nah, masalahnya adalah kalau Anda tidak terlatih untuk melakukan itu, bisa saja emotional discharge atau abreaksi ini membuat dia semakin parah, membuat dia semakin nggak karu-karuan emosinya. Maka itu perlu pengetahuan yang mendalam, perlu keterampilan yang bagus ketika Anda membimbing klien untuk melakukan abreaksi. Anda perlu keterampilan yang bagus. Tidak bisa langsung serta-merta Anda dengarkan ceritanya, lalu dia diminta nangis setelah itu selesai. Enggak. Anda harus kenali bagaimana ini, batasnya seperti apa, dan seterusnya. Yang penting bagaimana, gitu. Karena ada teknik khusus, tidak hanya dia hanya nangis saja, tapi ada suatu yang harus diselesaikan di situ, sehingga emosinya lebih baik. Dan bagaimana kita membantu klien untuk mengelola emosinya, itu sangat penting sekali. Kita bisa memasukkan emosi positif, harapannya disambung, dan seterusnya. Banyak hal yang harus Anda tahu. Dengan clinical hypnosis, kita akan belajar tentang hal tersebut. Misalkan Anda seorang psikolog forensik misalkan. Ketika Anda menangani kasus, ada korban, ada saksi, misalkan shock, dia mungkin ada emotional intent di situ. Anda bisa melakukan stabilisasi emosi dengan menggunakan hipnoterapi ini. Meskipun itu bukan untuk penyembuhan, tapi bisa untuk relaksasi. Membuat dia bisa stabil emosinya, dan dia bisa berpikir dengan lebih jernih. Ada banyak hal yang lain, misalkan ketika seseorang, misalkan dia penderita penyakit nyeri kronis misalkan, atau dia memiliki luka bakar, habis kebakaran, dia nggak bisa tidur, nyeri sekali, perih sekali kulitnya. Nah, Anda bisa bantu dia dengan melakukan hipnosis loh. Teknik kognitif bisa nggak kayak gitu? Jadi, ada beberapa gangguan, beberapa simptom yang tidak bisa ditangani dengan terapi-terapi lain, sehingga Anda perlu membekali diri Anda dengan banyak pendekatan. Hipnoterapi ini sangat membantu Anda nanti bisa mengurangi gejala-gejala seperti orang yang habis kebakaran, dia mengalami luka bakar di kulitnya misalkan. Anda bisa bimbing dia untuk melakukan pengurangan nyeri di situ. Dan ini bisa dilakukan untuk orang-orang pasca operasi misalkan. Ibu yang melahirkan juga bisa dibantu dengan hipnosis. Dan hipnosisnya sudah dipakai loh oleh teman-teman kita, teman-teman bidan, teman-teman perawat untuk manajemen nyeri gitu. Nah, ini juga Anda bisa gunakan hipnosis ini untuk melakukan terapi kepada klien Anda. Dia memiliki trauma di masa lalu, yang itu menghambat banyak hal di masa sekarang, karena dia hanya berfokus pada perasaan yang mengingatkan dia pada tema-tema di masa lalunya, dan itu menghambat kehidupan sekarang karena dia terpapar oleh tema-tema, atau dia berjumpa dengan tema-tema yang mengingatkan tema-tema di masa lalunya. Anda bisa membuat fokus pada tema itu bisa berkurang. Atau bisa membuat tema-tema dalam dirinya itu lebih baik. Kita sebut itu namanya memory reconstruction. Jadi merekonstruksi kembali memori yang sudah ada. Dan juga ada yang disebut dengan emotional correction, koreksi
emosinya. Emosinya dikoreksi. Sehingga ketika dia ingat peristiwa di masa lalu, dia sudah tidak terstimulasi lagi untuk marah, untuk sedih, yang membuat dirinya semakin buruk gejala-gejala gangguannya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hipnosis itu ilmiah? Oke, jadi di Indonesia belum terlalu banyak orang yang meneliti tentang hipnoterapi. Ada sih, tapi nggak terlalu banyak. Tapi di luar negeri, ini sudah banyak sekali. Bahkan ketika saya browsing daftar pustaka saya ya, untuk rujukan bacaan saya, itu ternyata banyak sekali penelitian-penelitian tentang hipnoterapi yang sudah mapan. APA sendiri, American Psychological Association, itu sudah memasukkan hipnoterapi sebagai cabang dari ilmu psikologi sejak tahun 60-an, sebagai divisi 30. Jadi sebenarnya hipnoterapi ini sudah masuk dalam cabang ilmu psikologi dari APA. Nah, di kita masih belum. Kenapa di Indonesia ini banyak stigma negatif terhadap hipnoterapi? Ya, kita bisa pahami ya, di TV-TV ya beberapa tahun yang lalu itu sangat marak sekali. Hipnosis pertunjukan di mana orang itu dikerjain, digali masa lalunya dan seterusnya. Sehingga itu membuat orang-orang melakukan labeling bahwa hipnoterapi adalah bla 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 dan seterusnya. Dan itu nampaknya cukup kuat sampai sekarang. Sehingga banyak orang yang tidak mau belajar hipnoterapi. Pada kenyataannya, belakangan ini sudah banyak praktisi-praktisi hipnoterapi yang non dari profesi seperti dokter ataupun psikolog yang mereka sudah memiliki surat tanda penyehat tradisional yang mereka bisa praktek ya, dan itu diakui oleh Kemenkes gitu ya sebagai penyehat tradisional. Dan faktanya adalah mereka bisa eksis loh di masyarakat, sehingga sebenarnya hipnoterapi ini juga mempunyai efektivitas yang bagus di lapangan. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang psikolog, sebagai seorang konselor, apakah Anda sudah menguasai? Lalu bagaimana cara hipnosis bekerja? Cara hipnosis bekerja adalah ketika seseorang itu dikondisikan dalam suatu kondisi yang namanya kondisi hipnosis, atau kita sebut dengan kesadaran hipnosis. Kesadaran hipnosis adalah ketika seseorang itu memiliki critical area yang tidak terlalu banyak aktif. Jadi dalam otak kita ada yang dinamakan reticular activating system, di mana dia yang membuat sugesti dari luar, informasi dari luar, itu tidak langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, tugas hipnoterapis adalah membawa klien dalam kondisi hipnosis, di mana critical area-nya tidak terlalu aktif, sehingga sugesti dari luar, sugesti dari terapis, itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, diterima sebagai bagian dari informasi yang benar, dan ditindaklanjuti dengan sikap maupun perilaku ketika dia sudah selesai terapi. Dan dalam kondisi hipnosis, 80% tubuh kita itu terhubung dengan pikiran kita. Sehingga ketika kita memberikan sugesti melalui pikiran tentu saja ya, itu akan direspon oleh 80% tubuh kita. Dan ini dampaknya luar biasa. Ketika kita mengalami kecemasan ya, ada yang namanya neuroception. Neuroception itu mendahului perception. Misalkan nih, ada ular. Anda tidak tahu bahwa itu adalah ular, tapi tubuh Anda langsung loncat. Nah, itu namanya neuroception. Di mana reaksinya itu lebih cepat dari pikiran Anda. Ketika seseorang berada dalam kondisi hipnosis, 80% tubuhnya itu terhubung dengan pikirannya. Sehingga ketika kita memberikan sugesti pada pikirannya, 80% tubuhnya ini merespon. Dan inilah yang membuat seseorang itu bisa hilang gejala-gejalanya karena hipnosis. Ketika Anda takut kecoa misalkan, melihat kecoa itu langsung loncat. Anda tidak sempat berpikir bahwa itu adalah kecoa yang nanti bisa menggigit dan sebagainya, tapi Anda langsung bereaksi loncat atau bergidik atau menjauh begitu. Jadi ada reaksi fisik yang lebih cepat daripada pikiran. Nah, di dalam kondisi hipnosis, seseorang itu terhubung nih fisiknya dengan pikirannya. Dan ketika diminta fisiknya untuk rileks, ketika diminta fisiknya untuk tidak takut, biasa saja dan seterusnya, maka fisik ini akan nurut. Fisik ini akan nurut karena terhubung. Tidak mengherankan ketika kita memberikan suatu sugesti pada orang itu, maka tubuhnya akan bereaksi. Misalkan Anda sugestikan ada gatal begitu atau geli begitu, itu akan bereaksi, dia akan juga merasakan kegelian, ya. Dan ini juga bisa dilakukan untuk sebaliknya. Misalkan ada seseorang yang menderita luka bakar dan dia tidak bisa tidur, tidak nyaman makan dan seterusnya karena ada luka bakar itu membuat nyeri, membuat sakit begitu. Nah, kita bisa membantu dia untuk mengurangi nyerinya dengan melakukan hipnosis. Dan kita berikan sugesti-sugesti untuk menurunkan rasa nyeri itu, sehingga tidak mengganggu kehidupannya. Bukan berarti langsung sembuh sama sekali ya, tapi untuk mengurangi nyeri itu sehingga tidak mengganggu aktivitasnya sehari-hari atau kenyamanan dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Ya, itu bisa dilakukan tanpa obat juga ya. Sehingga hipnosis ini bisa membantu seseorang untuk tidak terlalu banyak makan obat untuk pengurang nyeri seperti itu. Ya.
Jadi ini sangat membantu juga, dan Anda bisa melakukan juga dalam setting rumah sakit juga untuk membantu orang-orang, ya, pasien-pasien yang setelah menjalani operasi. Ya, biasanya di situ ada perasaan, ada rasa nyeri, ada rasa mungkin cemas juga, takut, overthinking dan sebagainya. Yang mana mereka itu sebenarnya mengeluhkan bukan rasa sakitnya yang paling menakutkan, tapi rasa takutnya terhadap apa yang terjadi. Bayangannya terhadap apa yang akan terjadi atau sudah terjadi. Itu yang membuat mereka semakin sakit, begitu loh. Nah, Anda bisa melakukan hipnoterapi untuk mengurangi nyerinya ataupun perasaan-perasaan takut dan cemas berlebihan di situ, sehingga bisa membantu pemulihan lebih cepat. Contoh yang lain, Anda bisa juga membantu seseorang untuk melakukan relaksasi ketika dia mengalami kondisi emosional yang intens, emosi-emosi negatif. Nah, emosi-emosi negatif ini bisa juga dikeluarkan, bisa juga diselesaikan. Kenapa? Karena ketika seorang mengalami kondisi emosi yang negatif, ya, itu terjadi inflamasi sel. Jadi sel-selnya ini tidak bekerja dengan baik, nanti akan membuat dia semakin sakit. Sehingga ketika seseorang yang mengalami sakit, itu bisa reda emosi negatifnya, itu akan mempercepat kesembuhannya. Banyak orang-orang yang mengalami penyakit kronis, itu yang memiliki emosi negatif juga, ya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa apa-apa, dia membayangkan kehidupannya di masa depan yang buruk, dan sebagainya. Penyesalan-penyesalan dan sebagainya. Ada tumpukan-tumpukan emosi di situ yang perlu dirilis. Anda bisa menggunakan clinical hypnosis untuk membantu pasien-pasien itu menjadi lebih baik kehidupannya dalam setting rumah sakit ini. Nah, bagi Anda sebagai seorang konselor, psikoterapis, maupun psikolog klinis, Anda juga bisa menggunakan itu untuk klien-klien Anda. Dan itu work kok, itu sudah terbukti kok, ada penelitiannya kok. Mungkin Anda atau kita tidak tahu mekanisme seperti apa, gitu kan. Tinggal nanti kita belajar apa yang membuat mereka bisa, ya, mengalami perubahan, begitu. Kita perlu tahu itu kenapa. Nah, dalam training yang akan saya selenggarakan nanti, kita akan diskusi itu. Kita akan bahas itu. Kenapa sih kok bisa sembuh? Masa sih bisa sembuh? Gitu. Apakah hanya hipnoterapi aja cukup? Apakah perlu dikombinasikan dengan terapi lain? Apakah itu boleh? Dan seterusnya. Nanti kita akan belajar di sana. So, ini bisa digunakan dalam setting apapun, ya. Membantu orang untuk diet misalkan. Ketika dia nggak bisa menahan laparnya, ada impulsif eating di situ, ada makan yang impulsif, karena ada emosi yang intens itu, yang negatif. Jadi ketika dia diet gitu, lalu dia merasa lapar, dan dia ingin makannya langsung banyak, begitu, nggak bisa ditahan karena ada impulsif di situ, pinginnya ngemil dan seterusnya, itu bisa dilakukan hipnoterapi. Dengan cara apa? Tidak hanya dengan sugesti bahwa kamu bisa menjalani dengan baik, tidak hanya itu saja, ya, tapi juga bisa diperjelas goalnya seperti apa. Kalau mencapai itu rasanya bagaimana? Ya, kita bisa ajak dia untuk merasakan goals-nya. Rasanya bagaimana? Terus, apa dampak buruknya ketika tetap seperti ini? Menjalankan pola hidup yang tidak sehat, apa dampak negatifnya? Dia mungkin sudah tahu, tapi tidak membayangkan, tidak merasakan, ya, dampak negatifnya. Jadi, kita bisa minta dia untuk merasakan itu, dan dirasakan nggak enaknya seperti apa. Sehingga dia lebih termotivasi untuk mencapai goals-nya. Dia menjauhi yang dia tidak sukai, dampak negatifnya, dan mendekati dampak positifnya untuk mencapai tujuan itu. Sehingga ketika dia menerapkan pola-pola hidup sehat, dia punya alasan, ada meaning-nya. Oh, aku ternyata nggak cuma ingin kurus saja, tapi ingin sehat. Sehat karena ini, dan dia merasakan, tidak hanya tahu saja, tapi merasakan itu. Untuk bisa nanti mendampingi anakku jalan-jalan, lari-lari. Oh, rasanya kayak apa, misalkan. Rasanya kayak apa, itu dirasakan. Ada pengalaman di situ yang dimasukkan di situ. Sehingga apa? Dia lebih termotivasi dari dalam, tidak dari luar. Seperti yang kita tahu, kalau motivasinya dari luar, ya, biasanya nggak akan kuat. Seperti telur, ya. Ya, ini kata-kata bijak, ya. Seperti telur, kalau dipecahkan dari luar, hasilnya adalah kematian. Tapi kalau dipecahkan dari dalam, itu adalah kelahiran. Jadi, untuk membuat seorang mengalami perubahan, harus dari dalam dirinya. Tapi kadang-kadang klien kita nggak tahu bagaimana caranya. Tidak hanya secara verbal saja, ya, tapi secara rasa. Itu kita bawa dia untuk mengalami experience, mengalami pengalaman di dalam hatinya, sehingga dia lebih mudah termotivasi untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Begitu. So, saya akan mengadakan workshop, saya bilangnya, ya, secara online, hari Senin, Selasa, Rabu, ya, untuk basicnya, untuk clinical hypnosis, untuk basicnya. Lalu Kamis, Jumat, Sabtu, itu untuk advance-nya, untuk clinical hypnosisnya. Anda perlu memahami basicnya secara mendalam dulu, lalu setelah itu kita pahamkan
bagaimana penerapannya, aplikasinya yang lebih dalam kasus-kasusnya. Di basic Anda juga sudah mulai bisa menerapkan untuk apa namanya, gangguan-gangguan atau simptom-simptom yang ringan, ya. Tapi setelah itu advance kita akan bahas simptom-simptom yang lebih berat. Nah, saya tidak menjanjikan banyak hal di sini karena setiap orang punya kemampuan belajar yang berbeda-beda, dan juga ini dilakukan secara online, artinya Anda akan lebih banyak ngobrolin tentang konsepnya. Anda juga akan diberikan latihan nanti, tapi kita ngomongin tentang konsepnya secara lebih mendalam, ya, lebih komprehensif. Yang ini kadang-kadang lupa dibahas ya di offline, di training offline karena keterbatasan waktu. Jadi kita bisa lama-lama di sini untuk membahas konsepnya. Ketika Anda sudah paham dengan benar, konsepnya sudah matang, maka untuk melakukan itu tinggal nanti melatih skill-nya. Nah, harapannya nanti Anda juga bisa mempraktikkan secara offline, atau Anda bisa belajar nanti secara offline, ya dimanapun Anda mau, begitu ya. Pengetahuan Anda harus dalam dulu di sini, baru bisa mempraktikkan. Dan jangan khawatir, nanti di basic dan advance ini saya tugasin untuk mempraktikkan, ya, melakukan induksi, melakukan sugesti, dan seterusnya, itu pada orang-orang terdekat, dan untuk gangguan-gangguan yang ringan, atau bahkan untuk motivasi aja, untuk motivasional. Karena ini terbatas hanya untuk beberapa seat, karena tentu saja kita nggak bisa banyak-banyak ya untuk membimbing orang agar nanti semuanya dapat bimbingan dengan lebih pas, lebih enak begitu. Jadi saya akan membatasi pesertanya. Bagi Anda yang ingin mempunyai skill yang banyak dalam membantu klien Anda, silakan untuk segera mendaftar sebelum seat-nya habis begitu. Sampai jumpa di hari Senin. So, itu saja dari saya. Segera daftar, jangan sampai ketinggalan. Salam dari saya, Danang Baskoro Psikolog.